Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya sebelum menyampaikan materi fungsi eksponen. Nama saya adalah ini. Nama saya adalah ini. Panggilnya adalah Pak Sa. Saya mengajar matematika peminatan untuk kelas 10 IPA 1 sampai IPA 4. Sedangkan 10 IPA 9 saya mengajar matematika wajib. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah video yang akan membahas tentang fungsi eksponen. Nah, ini adalah peta konsep dari fungsi eksponen. Jadi tujuan kita nanti membahas fungsi eksponen adalah kita mampu memahami fungsi eksponen. Kita mampu memahami eksponen. Nah, fungsi eksponen sendiri ada dua bentuk. Yang pertama adalah fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya itu lebih dari 1. A-nya misalkan 2, misalkan 3, misalkan 4 dan sebagainya. A-nya lebih dari 1. Nah, bentuk yang kedua, fungsi eksponen yang kedua adalah fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya adalah kurang dari 1. A-nya kurang dari 1. Kemudian ini nanti targetnya adalah kalian nanti mampu menggambar grafik fungsi fx sama dengan a pangkat x, begitu. Dan ini ada kesalahan. Ada kesalahan, begitu. Ini a 1, 0 kurang dari a dan kurang dari 1. Hanya pecahan antara 0 sampai 1. Tujuan akhir dari ini adalah kalian mampu menggambar grafik fungsi yang berbentuk seperti ini sama itu. Tuh. Kemudian tujuan yang kedua belajar fungsi eksponen nanti adalah kalian dapat menyelesaikan persamaan eksponen. Di mana yang mau kita bahas nanti adalah persamaan eksponen yang berbentuk ini, a pangkat fx sama dengan a pangkat x. Kemudian bentuk yang kedua adalah h pangkat fx sama dengan h pangkat gx. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah p a fx kuadrat ditambah q a pangkat fx ditambah r sama dengan 0. Nah, yang bentuk terakhirnya bentuk persamaan eksponen yang analog dengan persamaan kuadrat. Tetapi agar kita bisa memahami ini fungsi eksponen dan persamaan eksponen, kalian harus terlebih dahulu memahami apa itu suku dan faktor. Ini harus paham. Setelah kalian memahami suku dan faktor, baru nanti kalian meningkat satu tingkatan, yaitu kalian harus memahami eksponen. Di mana eksponen sendiri itu nanti terdiri dari pangkat positif, pangkat 0, pangkat negatif.
Kemudian setelah mengetahui pangkat positif, pangkat negatif, pangkat positif, pangkat negatif, pangkat 0. Kemudian nanti kalian harus tahu yang namanya sifat eksponen. Nah, jadi kalian harus tahu sifat-sifat eksponen. Saya ulangi lagi, agar kita nanti bisa memahami fungsi eksponen yang berbentuk ini sama itu, dan bisa menyelesaikan persamaan eksponen yang ada 3 bentuk ini, maka kalian harus tahu dulu pengertian suku dan faktor. Begitu kalian sudah mengetahui pengertian suku dan faktor, maka tuntutan berikutnya adalah kalian harus memahami eksponen. Nah, eksponen sendiri ada 3 bentuk, yaitu pangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif. Kemudian setelah memahami pangkat positif, pangkat 0, pangkat negatif, maka kita harus menurunkan sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen. Begitu kalian memahami sifat eksponen, kemudian digabung hubungan antara akar dengan pangkat, nah itu sebagai modal bagi kalian untuk menentukan atau menyelesaikan apa itu fungsi, kemudian targetnya menggambar grafik, dan kalian nanti bisa digunakan semua ini sebagai modal untuk menyelesaikan persamaan eksponen yang terdiri dari 3 bentuk ini. Nah, agar kita mulai ke bahasan pertama, saya akan mulai membahas suku dan faktor. Nah, kita selanjutnya adalah akan membahas tentang apa itu suku dan faktor. Gitu. Nah, misalkan saya punya begini. Kalau saya punya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 misalkan. Ini berarti ada 4 suku. 2-nya ada 4 suku. Berarti ini sama dengan 4 kali 2. 4 di sini menyatakan banyaknya suku. Nah, kemudian misalkan ada 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ini berarti ada 5 suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Sehingga ini sama dengan 5 kali 3. Ini menyatakan banyaknya suku. Kemudian kalau saya punya seperti ini, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berarti menunjukkan ada 4 faktor. 4 faktor. Itu menunjukkan 4 faktor. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 4. 4 di sini menunjukkan bahwa di sini ada 4 faktor. Kemudian lagi kalau saya punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, berarti ini mempunyai 5 faktor. Berarti 3 itu faktor pertama, 3 kedua faktor kedua, faktor ketiga, faktor keempat, dan faktor kelima. Berarti di situ mempunyai 5 faktor. Sehingga ditulis 3 pangkat 5. 5 ini menyatakan banyaknya faktor ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 faktor. Nah, kalian pasti bisa menyimpulkan di sini dari paparan saya ini. Kalian nanti pasti bisa menyimpulkan
apa itu pengertian suku dan apa itu pengertian faktor. Nah, seperti itulah pengertian suku dan pengertian faktor. Sila dari pemaparan saya, silahkan kalian simpulkan sendiri. Berikutnya yang kalian harus pahami adalah apa itu pangkat positif. Untuk memahami apa itu pangkat positif, silakan kalian mengikuti pemaparan saya berikut ini. Misalkan saya mempunyai 2 kali 2 kali 2 kali 2. Itu artinya apa tadi? 2-nya sebanyak 4 faktor. Maka ini 2 pangkat 4. 4 ini menyatakan banyaknya faktor dari perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ini nanti kalau saya 2 pangkat 4, artinya banyaknya perkalian dari 2 sebanyak 4 faktor. Perkalian bilangan 2 sebanyak 4 faktor. Tadi pengertian faktor sudah saya jelaskan pada pokok bahasan yang A. Ini pokok bahasan yang B. Jadi pengertian faktor. Dari pengertian faktor yang dijelaskan di awal, maka ini artinya bahwa perkalian 2 sebanyak 4 faktor. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini makna 4 adalah salah satu contoh bilangan positif. Pengertian 2 pangkat 4 seperti ini. Nah, kemudian misalkan yang kedua, saya punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Di sini menyatakan bahwa perkalian bilangan 3 dengan 3 itu sebanyak 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 faktor. Sehingga ini bisa ditulis sebagai 3 pangkat 5. 5 yang sudah saya paparkan di awal itu adalah menyatakan banyaknya faktor. Sehingga kalau ada 3 pangkat 5, itu artinya perkalian 3-nya sebanyak 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Dari situ kalau ada bentuk umum seperti ini, kalau saya mempunyai A pangkat M, di mana M-nya itu adalah bilangan positif. M-nya itu bisa diganti 3, bisa diganti 4, bisa diganti 5, bisa diganti 6, bisa diganti 7. Jadi misalkan saya punya A pangkat M. M itu bilangan positif. Berarti M nanti bisa sama dengan 1, bisa sama dengan 2, bisa sama dengan 3, bisa sama dengan 4, dan seterusnya. Yang jelas M adalah bilangan positif. Kalau ada A pangkat M, itu apa maksudnya? Sesuai dengan tadi, kalau 2 pangkat 4 itu perkalian dua-duanya ada 4 faktor. Faktor 1, faktor kedua, faktor ketiga, faktor keempat. Kalau 3 pangkat 5, ini 3 pangkat 5 ini, bahwa perkalian 3-3-nya itu ada 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang dari sini, berarti kalau A pangkat M itu sama dengan A kalikan A kali titik-titik A. Di sini nanti A-nya ada M faktor. Nah, M-nya ada M faktor. Itu pengertian A
nanti sama dengan, kalau tadi saya ulangi 2 pangkat 4, 2-nya nanti berulang sebanyak 4 faktor. Perkaliannya nanti ada 4 faktor. Kalau berarti kalau 3 pangkat 5 juga begitu, 3-nya sebanyak 5 faktor. A pangkat M berarti A kali A kali bla bla kali A, nanti A-nya nanti sebanyak atau ada M faktor. Kemudian kalau ada A pangkat T, artinya apa? Berarti A kali bla bla kali A, nanti begitu ada A-nya nanti ada T faktor. Nah, itulah pemaparan dari saya, pengertian makna dari pangkat positif. Dan dari pemaparan saya sendiri, dari pemaparan saya ini, saya yakin kalian akan mampu memahami apa itu pangkat positif. Apa itu pangkat positif? Simpulkan sendiri. Ya. Tangga berikutnya yang harus kamu pahami adalah pangkat negatif dan pangkat nol. Kamu harus mampu memahami apa itu pangkat negatif atau dan pangkat nol. Tetapi sebelum saya membahas pangkat negatif dan pangkat nol, terlebih dahulu saya ingatkan sejenak kalian di pelajaran di SD seperti ini. Kalau ada 3/5/4, ini perhatikan biar paham. Fokus. Nah, bagus. Nah, saya punya 2 persoalan. 3/5/4 dengan 3/5/4. Ini dibutuhkan nanti. Saya sebelum membahas pengertian pangkat negatif dan pangkat nol, kalian terlebih dahulu harus mampu membedakan antara yang kiri dan kanan, dan mampu menghitung antara kiri dan kanan. Itu harus tahu terlebih dahulu. Nah, bedanya apa? Coba, kalau kita tidak cermat, seakan-akan persoalan kiri dengan persoalan kanan itu sama. Coba kalian komponen-komponennya sama. 3/5/4. Nah, 3/5/4. Sama ini. Komponen sama, tetapi itu ada sebuah perbedaan yang mendasar. Pikiran kita nanti kalau tidak cermat bisa terbalik. Nah, saya jelaskan di sini. 2 hal ini, pengertian 2 hal ini kita gunakan untuk memahami sebagai alat bantu untuk memahami apa itu pangkat negatif dan apa itu pangkat nol. Perhatikan di sini. Apa itu 3/5/4? Ini baik di kiri dan kanan ini sama-sama pecahan. Nah, bedanya pembilang yang sebelah kiri itu 3/5, sedangkan pembilang yang di kanan itu adalah 3. Penyebut yang di kiri itu 4 dan penyebut yang di kiri itu 5/4. Ingat, bilangan 4 di sini bisa sama dengan 4/1. Maksudnya, berarti penyebutnya 4 ini maksudnya 4/1. Nah, ini berarti pembilang, ini penyebut. Di SD dulu kita diajar oleh guru kita bagaimana menghitung. Maka kalau pembagian bersusun ini sama dengan bisa diubah menjadi operasi perkalian dengan mengalihkan kebalikan dari penyebutnya. Saya tidak bercerita panjang lebar kenapa itu dibalik. Itu di SD kalian sudah mendapatkannya. Berarti 4 itu sebenarnya kan 4/1. Kalau dibalik dengan 1/4, berarti sama dengan hasilnya adalah 3/20. Jadi nilai dari sebelah kiri itu adalah
3/20. Sedangkan yang kanan ini pembagian bersusun. 3 pembilang penyebutnya adalah 5/4. Ini sama dengan bisa berubah menjadi operasi perkalian dengan catatan penyebutnya dikalikan dengan kebalikan penyebutnya adalah 4/5 sama dengan 15. Ada kesalahan. Berarti sama dengan di sini nilainya adalah 12/5. Itulah proses berpikir untuk membedakan dua hal yang di kiri dan yang kanan. Berbeda. Unsur-unsurnya sama, tetapi ternyata pengertiannya berbeda. Jangan sampai terbalik. Ini penting sebagai alat bantu kita untuk menentukan, untuk memahami apa itu pangkat negatif dan apa itu pangkat 0. Berikutnya akan saya jelaskan. Ini sebagai alat bantu untuk menjelaskan apa itu pangkat negatif dan pangkat 0. Berikutnya akan saya jelaskan pangkat negatif dengan pangkat 0 menjadi satu kesatuan. Perhatikan. Dengan bantuan ruas garis. Ini adalah 8. Ini adalah 16. Ini adalah 8. Di sini adalah 4. Di sini ada dibagi 2. 16 dibagi 2 8. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. 2 dibagi 2 1. 1 dibagi 2 setengah. Kemudian setengah dibagi 2. Jadi ini mendapatkannya ini adalah setengah dibagi 2 seperti yang barusan saya sampaikan tadi pemikiran. Setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 itu sebetulnya setengah dibagi 2/1 sama dengan setengah dikalikan setengah, berarti sama dengan 1/4. Itu sebetulnya gitu. Itu untuk mendapatkan berikutnya ini di kirinya ini setengah dibagi 2 adalah 1/4. Nanti setengah 1/4 dibagi 2. 1/4 dibagi 2 dengan cara yang sama seperti ini, maka nanti kalian akan mendapatkan 1/8. Coba di sini. Ini sebagai alat bantu untuk memahami apa itu pangkat negatif dan 0. Dan ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Kemudian, yang atas ini itu sebetulnya 16 itu 2 pangkat 4. Tadi pengertian pangkat positif. 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 4 tadi kan 2-nya sebanyak 4 faktor, berarti kan 16. Jadi 16 itu bisa berubah menjadi ini, bisa berubah jadi ini, tergantung kebutuhan. Nah, ini kita butuhkan untuk ini. Jadi 16 diubah menjadi 2 pangkat 4 kita butuhkan untuk memahami pangkat negatif dan pangkat 0. Saya hapus. Nah, dengan cara yang analog 8 ini seperti 16 dibagi 2 pangkat 4 dengan analog nanti 2 pangkat 3 karena 2 pangkat 3 nanti 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini muncul pola. Di sini nanti muncul pola. Pola yang bawah itu 16 menjadi 8 dibagi 2. 8 menjadi 4 dibagi 2. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Ada pola keteraturan. Pola keteraturan di situ. Ini sebab itu kalian amati sekarang pangkatnya. Sorry, ini salah. Kenapa kamu diam saja? Kamu dua. Ini pangkat 4 menurun pangkatnya menurun 1. Ini tidak usah dihitung, hanya 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat min 1 menurun 1. 4 menjadi 3 turun 1. 3 menjadi 2 turun 1. 2 menjadi 1 turun 1. 1 menjadi 0 turun 1. 0 menjadi min 1 turun 1. Ini nanti juga turun 1. Ini turun 1 juga. Coba. Barisan di atas ini itu sama dengan yang bawah.
hanya beda penampilan. Yang atas dimodelkan sebagai bentuk bilangan berpangkat. Nah, coba perhatikan di sini. Kalian cermati di sini. Kalian cermati. Sebelum saya melanjutkan, sebelum mencermati ini, saya pernah menemukan kakak-kakak kelas dulu kamu di situ. Nah, ada kesalahan berpikir karena tidak memahami konsep. Kesalahan berpikir dalam memahami konsep pangkat negatif. Nah, di sini kisahnya pernah terjadi dulu saat menemukan menurut saya itu 2 pangkat min 1 itu sama dengan min 2. 2 pangkat min 1 itu sama dengan min 2 katanya. Nah, apakah benar 2 pangkat min 1 itu sama dengan min 2? Dengan mencermati ini akan terjawab nanti benarkah atau salah. Nah, kita analisis. Perhatikan sekarang. Ternyata yang pertama yang bisa kita simpulkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, 2 pangkat 0 ternyata sama dengan 1. Dari pola ini, kelihatan pola ini. Di sini pangkatnya menurun. Nah ini, nah, sama. Gitu ya. Ternyata 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kalau 16 tadi kan sama dengan 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. 8 itu kan 2 pangkat 3. Karena 2 sebanyak 3 faktor, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 2 pangkat 2 itu 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2, 4. Sekarang 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Kemudian berarti juga 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Atau 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu itu. Ternyata berikutnya lagi 2 pangkat min 1 itu sama dengan, katanya di sini, 1/2. Yaitu sama dengan 1/2 pangkat 1. Karena 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Berikutnya adalah, kesimpulan berikutnya adalah 2 pangkat min 2 itu ternyata sama dengan 1/4. 2 pangkat min 2 itu 1/4. Berarti 2 tadi itu sama dengan 4 tadi kan sama dengan 2 pangkat 2. Berarti ini 2 pangkat 2. Coba perhatikan di sini. Sama sini. Di sini ada hubungan di sini. Nah, dan ini yang kedua ini, coba ini sudah terjawab sudah bahwa murid saya dulu tersesat dalam berpikir. Ternyata 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1/2 sama dengan 1/2 pangkat 1. Nah inilah. Ini adalah kesesatan berpikir karena tidak memahami konsep pangkat negatif. Dan kalian jangan sampai tersesat. Makanya harus serius belajar itu. Belajar harus serius. Kalau belajarnya lihatnya 100%, insya Allah hasilnya juga maksimal. Serius. Nih ya. Jangan sambil bermain kalau belajar. Jangan sambil bergurau kalau belajar. Apalagi sambil tertidur belajar itu. Ya jelas nanti akan gagal konsep. Seperti kakak kelas ini, 2 pangkat min 1 sama dengan min 2. Padahal secara konsep 2 pangkat min 1 itu sama dengan setengah. Sama dengan 1/2 pangkat 1. Ya. Berikutnya adalah dari sini kita simpulkan. Berarti 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8. 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8. Nah, 8 itu sendiri katanya 2 pangkat 3 di sini. Berarti sama dengan 1/2 pangkat 3. Ini. Nah. Ya. Yang saya lingkari ini, itu saya yakin cukup.
sebagai modal untuk memahami kalian bahwa apa itu pangkat negatif. Ternyata pangkat negatif itu bisa diubah menjadi pangkat positif. 2 pangkat min 1 menjadi 1/2 pangkat 1. Loh, pangkat negatif bisa berubah menjadi pangkat positif. 2 pangkat min 2 itu kan 1/4. Nah, 4 sendiri sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat min 2 pangkat negatif bisa diubah menjadi pangkat positif. 2 pangkat min 3 itu kan 1/8. Nah, 1/8 dari 8 sendiri 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Ini bagaimana mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nah, kalau pangkat negatif sudah berubah menjadi pangkat positif, itu lebih mudah untuk memahaminya. Nah, dari sini nanti kalau diteruskan, andaikan saya punya 2 pangkat min M, begitu, maka kita bisa simpulkan sama dengan 1/2 pangkat M. Dari mana? Dari aturan pola. 2 pangkat min 1 menjadi 1/2 pangkat 1. Polanya kan gitu. 2 pangkat min 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat min M berarti 1/2 pangkat M. Kalau min 3 jadi 3. Min 2 jadi 2. Min 1 menjadi 1. Berarti min M jadi M. Seperti inilah contohnya. Bagaimana memahami pangkat negatif. Nah, pangkat negatif itu ternyata bisa diubah menjadi pangkat positif dengan seperti apa yang sudah saya paparkan tadi. Dan perlu kalian tahu bahwa 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dari mana ya ini? Dari pola ini. Nah, sekarang saya contohkan yang lain untuk menguatkan pemahamanmu. Coba saya berikan contoh lain sekarang. Contoh lain, saya punya begini. Katakanlah ini 27. Ini adalah 9, ini adalah 3, ini adalah 1, ini adalah 1/3, ini adalah 1/9, ini adalah 1/27. Berarti kan? Ini untuk memantapkan penanaman konsep pangkat negatif. Di sini maka 27 itu 3 pangkat 3. Jelas nih, 3 pangkat 3 itu 3 kali 3 kali 3, 3-nya sebanyak 3 faktor. Ini 3 pangkat 2. Sebenarnya 3 pangkat 2 karena 3 pangkat 2 itu 3-nya sebanyak 2 faktor, 3 kali 3. Begitu. Kemudian 3 itu adalah 3 pangkat 1. Oh, saya kelihatan polanya. Pangkatnya menurun 1, menurun 1. Ini pasti 3 pangkat 0. Ini pasti 3 pangkat min 1. Ini 3 pangkat min 2. Ini 3 pangkat min 3. Nah, pola. Nah, dari 2 fenomena ini, dari 2 data ini nanti bisa mengambil kesimpulan, bisa dapat diambil kesimpulan. Nah, perhatikan sekarang. Ternyata kembali lagi, yang pertama kita memperoleh 3 pangkat 0. Ternyata 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sama kan? Cara berpikirnya seperti yang pertama. Paham? Paham? Nah, sekarang yang kedua. Kalau ada 3 pangkat min 1, 3 pangkat min 1 sama dengan 1/3. Sama dengan 1/3, sama dengan 1/3 pangkat 1. Karena 3 itu sama dengan 3 pangkat 1. Coba perhatikan perubahannya. Ini 3 pangkat 1 menjadi 1/3 pangkat 1. Berikutnya lagi pola. Matematika itu selalu penuh dengan pola. Seni di situ, indah di situ. Kecuali orang yang tidak mau berpikir, tidak akan bisa melihat keindahan matematika. Bahwa matematika itu lebih indah daripada bukit-bukit yang berpepohonan atau lebih indah dari pantai. Nah, ini ada pola. Kecuali yang nggak mau berpikir, tidak akan menemukan pola, tidak akan menemukan keindahan dari matematika itu sendiri. Berikutnya adalah 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1/9. Nah, sementara 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, kelihatan polanya lagi. Kemudian kalau saya punya 3 pangkat min 3 sama dengan itu 1/27. Dari mana? Ini. Ternyata
ternyata 3 pangkat 3 ini sama dengan 1/27. Sehingga 27 sendiri itu 3/3, berarti 1/3 pangkat 3. Nah, dari paparan ini nampak gitu loh pola-pola yang diciptakan. Nah, sekarang sama, kalau saya punya 3 pangkat min M berarti sama dengan pola 3 pangkat min 1 menjadi 1/3 pangkat 1. 3 pangkat min 2 sama dengan 1/3 pangkat 2. 3 pangkat min 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. 3 pangkat min M berarti sama dengan 3, ada kesalahan. Berarti sama dengan 3, salah lagi, 1/3 pangkat M. Dah, karena ini kejadian 1, ini kejadian 2, ini kejadian 1, ini kejadian 2 gitu. Dari kejadian 1 dan 2 ini, dari kejadian 1 dan 2 ini kita bisa menyimpulkan, perhatikan kejadian polanya, 3 pangkat 0 1, 2 pangkat 0 1. Maka bisa disimpulkan dari 1 dan 2 ini, kesimpulan yang pertama bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. A itu macam-macam. A-nya itu bisa 2, berarti kalau 2 pangkat 0 ya 1. A-nya bisa 3 pangkat 0 juga 1. A-nya nanti juga dengan pola yang sama seperti ini, A-nya bisa diganti 4 pangkat 0 juga sama dengan 1. Asalkan A-nya tidak sama dengan 0, karena 0/0 itu sama dengan 1. Nanti misalkan, apa betul? Nanti misalkan 3 min 3 pangkat 0 juga sama dengan 1. Ya buktikan dengan pola ini. Buktikan dengan pola ini, akan berpikir. Kalau kalian nanti berpikir, terbiasa berpikir, akan menikmati indahnya belajar matematika. Dan buktikan 3 pangkat min 0 itu sudah 1. Jadi siapapun A-nya asalkan tidak sama dengan 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 5 pangkat 0 pun, misalkan di sini tuh 5 pangkat 0 juga sama dengan 1. 6 pangkat 0 ya juga sama dengan 1. 1000 pangkat 0 juga sama dengan 1. Ini formula yang pertama, kesimpulan dari 2 data ini. Berikutnya kesimpulan yang kedua, kalau saya punya A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Siapapun A-nya, asalkan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, nanti di sini benda 0 tidak terdefinisikan. Berarti nanti A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Ini formula. Dari mana? Ya dari fakta ini, fakta 1 dan fakta 2 ini. Kita sebenarnya, misalkan kalau saya punya 5 pangkat min 6 ya sama dengan 1/5 pangkat 6. Kalau misalkan saya punya 10 pangkat min 2 ya sama dengan 1/10 pangkat 2 sama dengan 1/100. Nah, jadi A-nya itu bisa 5, A-nya juga bisa 10. A-nya itu sembarang asalkan tidak sama dengan 0. Itulah pengertian pangkat negatif dengan pangkat 0. Ya, tadi saya bahas pengertian suku, pengertian faktor, kemudian pangkat positif beserta pengertiannya tadi, kemudian pangkat negatif, kemudian pangkat 0. Itu kalian pahami. Video ini kamu berulang kamu putar berulang sehingga kamu betul-betul memahami apa yang ada di video ini. Ini video pertama saya pada matematika peminatan. Nah, tunggu video kedua saya berikutnya. Semoga apa yang saya bahas di sini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.